Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah dimuliakan pada pagi hari ini. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang kami hormati kepada Ustadz Arif dan orang tua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak untuk mengurangi rasa hormat kami serta teman-teman yang hadir pada hari ini dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sini akan meningkatkan perbuatan baik dan pengetahuan kita akan meningkat. Amin. Semuanya yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Sakila dan Syafi'i akan membacakan susunan acara kajian pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu acara inti ceramah oleh Ustadz Arif SPD. Yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup dan doa. Itulah susunan acara kajian pada pagi hari ini. Semoga berkah dan berjalan dengan lancar. Oke, sudah masuk ke dalam pembukaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka kajian pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kajian pagi hari ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Airin dan Ola. Kepada Airin dan Ola kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpan diri yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga dari ayat-ayat tersebut bisa membawa manfaat bagi kita semua. Yang kedua, kita memasuki acara puncak yaitu ceramah oleh Ustadz Arif SPD. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu kajian oleh Al-Ustadz Arif SPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang pantas kita puji. Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat
baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mempererat ukhuwah antara pihak sekolah dengan wali murid. Semoga pertemuan ini senantiasa bisa kita lakukan dan Allah berikan keistiqomahan bagi pihak sekolah untuk mengadakan acara ini. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harus kita yakini, yang namanya setiap aktivitas kita, ibadah kita itu tidak lepas dari yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala kita sampai di tempat ini, itu semua merupakan peran dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya panggilan azan hayya 'alas shalah itu dijawab bukan dengan hayya 'alas shalah, tapi dengan apa, Bu? Dengan la haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak bisa melakukan sholat, tidak bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid kalau bukan pertolongan dari Allah. Karena arti dari la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini akan hal itu. Makanya senantiasa kita mengucapkan di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dan kalau kita benar-benar meyakini akan surat ini, benar-benar meyakini akan ayat ini, maka kita akan terhindar dari penyakit riya dan penyakit ujub. Kenapa kita akan terhindar dari penyakit riya dan penyakit ujub? Karena kalau orang meyakini bahwasannya ia hanya beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan mengharapkan balasan dari selain Allah. Beda halnya dengan orang yang berbuat riya. Tatkala ia riya, ada yang ia harapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan terhindar dari penyakit ujub. Kenapa dia akan terhindar dari penyakit ujub? Karena orang yang bangga itu merasa dirinya itu nggak butuh dengan orang lain, nggak butuh dengan bantuan dari orang lain, karena dia merasa bisa sendiri. Tapi orang mukmin yang meyakini bahwasannya tidak semua aktivitas yang ia lakukan itu, dia meyakini bahwasannya semua itu ada peran Allah di situ. Karena dia meyakini wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan alasan kenapa kok disebut ibadah dulu, iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Karena di antara alasannya karena seorang itu tidak bisa ibadah melainkan dengan pertolongan Allah. Itu alasannya kenapa disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa nastaghfiruhu, dan kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita, baik yang kita tidak sadari maupun yang kita tidak sadari. Karena yang namanya manusia senantiasa punya potensi untuk senantiasa melakukan kesalahan kepada Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala firman. Nah, ini kalau ada hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala firman, itu tandanya hadis apa, Bu? Ada yang tahu? Hadis apa? Hadis? Kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah. Saya bawa buku nih, Bu. Sengaja saya bawa buku buat ibu yang bisa aktif jawab. Apa? Kalau misalkan ada hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tandanya hadis apa? Karena hadis itu ada dua, hadis nabawiyah dan hadis hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya. Redaksinya dari Allah tapi konteksnya itu dari Rasul. Itu hadis qudsi. Ya, makanya di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar
Wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Artinya potensi berbuat salah itu terus menerus, gitu. Tapi kita nggak perlu khawatir karena kita punya Rabb yang Maha Pengampun. Bahkan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala apa? Al-Ghafur, yang Maha mengampuni. Ya, tinggal kitanya aja mau nggak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam lanjutan hadis ini, ya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, aku mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Karena yang perlu kita ketahui, yang namanya dosa sekecil apapun kalau dibawa sampai mati itu diadili oleh Allah. Dan akan membuat kita sengsara di akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qariyah kalau nggak salah? Faman sakulat wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sebesar biji zarrah. Tahu biji zarrah itu lebih kecil dari biji sawi. Kecil itu, Bu. Tapi kita akan melihat hasilnya. Hasil dari perbuatan kita. Dan yang namanya timbangan amal kebaikan manusia, timbangan amal manusia itu kalau lebih berat keburukannya, maka tepatnya di mana? Allah Subhanahu Wa Taala firman, "Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Tahu gak artinya apa itu? Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya ringan, artinya apa? Artinya timbangan amal keburukannya lebih apa, Bu? Lebih berat. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya di neraka hawiyah, nauzubillah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan sarana untuk kita meleburkan dosa kita, yaitu dengan apa? Dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka jangan pernah lisan kita ini tidak pernah mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW senantiasa memotivasi kita, Bu. Beliau setiap harinya tak kurang dari 100 kali. Dalam majlis seperti ini beliau senantiasa beristighfar kepada Allah kurang lebih 100 kali. Masya Allah. Padahal beliau termasuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan pernah bosan-bosan atau mengatakan saya udah pernah taubat. Gitu. Yang namanya ibadah itu dikerjakan sampai mati. Gak ada kata yang namanya ibadah itu alumni, gak ada. Ya. Tapi ibadah itu butuh istiqomah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari buruknya jiwa kita yang senantiasa mengajak kepada kemalasan dalam beribadah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari buruknya jiwa yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya tabiat jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari buruknya jiwa kita. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa. Itu di pagi hari dan di petang hari. Bahkan salah satu zikir yang senantiasa beliau lazimkan, beliau mengucapkan, Allahumma alimal ghaibi wa syahadah, fatiras samawati wal ardi, rabba kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi. Artinya apa coba? A'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya jiwaku. Bahkan disebutkan dalam surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun
bisu, sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang senantiasa mengajak kepada kemalasan dalam beribadah. Udah datang perintah azan masih aja leha-leha. Udah datang perintah untuk sholat masih kita akhir-akhirkan. Maka ini jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Butuh dilawan. Jangan dituruti. Karena kalau hawa nafsu dituruti akan membinasakan kita. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis ada 3 perkara yang sering membinasakan manusia. Yang pertama apa? Kikir yang senantiasa dituruti. Suhun muta'un. Sifat kikir yang senantiasa dituruti. Kenapa sifat kikir itu membinasakan? Kalau misalkan kita punya kewajiban zakat, ya, zakat mal atau zakat fitrah, lalu kita merasa kayaknya ini hak saya, kalau saya keluarin saya gitu. Ya, udah capek nyari-nyari, padahal ada kewajiban di situ. Kewajiban dari harta yang harus kita keluarkan. Nah, tatkala kita mengikuti sifat pelit kita dan dalam rangka mengerjakan hak-hak yang wajib ditunaikan atas diri kita, maka itu yang akan membinasakan diri kita. Dan begitu juga disebutkan oleh Rasulullah, wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Udah terdengar azan subuh masih ikutin hawa nafsu, masih ngantuk, tidur lagi sampai siang. Ini namanya hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya perilaku kita. Ya, kenapa kita harus berlindung dari jeleknya perilaku kita? Karena jangan sampai ada saudara kita, ada teman kita, ada kerabat kita, ada tetangga kita yang tersakiti atau terzalimi dikarenakan perilaku kita yang kurang baik. Makanya Rasulullah SAW berpesan, kalau bergaul sama manusia itu dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Tentu teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita senang kalau kita berbuat baik. Bahkan tetangga kita atau kerabat kita atau teman kita akan jauh kalau kita perilaku kita yang buruk. Maka ini tidak mencerminkan sifat seorang muslim, karena salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW untuk apa, Bu? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Tentu kita umatnya yang bangga akan Nabi-Nya Muhammad SAW harus senantiasa menjalankan pesan-pesan beliau, yaitu menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan ia petunjuk, Allah berikan ia hidayah, maka tidak ada satupun orang yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun orang yang dapat memberikan ia hidayah. Karena hidayah itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka hidayah itu diminta. Dan tatkala kita sholat, kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Maka kalau kita senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu, maka kita senantiasa meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di dalam agama Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Ya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, la nabiyya ba'dahu, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi. Dan ini harus kita yakini dengan
keyakinan yang 100%, yakin tanpa ragu sedikit pun. Ya, sekalipun nanti di Bogor, di Ciampea ada yang ngaku-ngaku nabi, kita percaya nggak, Bu? Enggak. Karena kita yakin 100% bahwasannya Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir. Tidak ada nabi sampai hari kiamat setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat nggak ada lagi nabi. Gitu. Jadi jangan percaya kalau misalkan nanti ujuk-ujuk ada nabi yang ada orang ngaku nabi, mau dia bisa ngasih BSU tiap bulan, jangan percaya. Ya, jangan percaya, itu adalah salah satu dari anak buahnya Dajjal. Makanya jangan percaya, sekalipun kehebatannya itu di luar nalar manusia. Tapi iman kita harus kokoh dan teguh, meyakini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Baik, jamaah sekalian, ya wali murid dan guru dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, insya Allah tema kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bulan yang sedang kita jalani sekarang ini, yaitu bulan apa, Bu? Bulan Rajab, Masya Allah. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang haram. Apa itu bulan haram? Yaitu bulan yang Allah muliakan. Ya, sebagaimana ya halnya tanah haram. Ya. Apa itu tanah haram? Yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Kenapa sih disebut tanah haram? Kenapa, Bu? Ada yang tahu nggak? Saya masih ada hadiah ini, belum dikasih. Belum ada yang jawab. Saya kalau kajian bagi selalu nanya. Ya, jadi nggak saya terus yang ngomong. Ya. Jadi tanah haram itu disebutkan karena kezaliman yang dilakukan pada tanah haram itu dosanya lebih besar dibandingkan kezaliman yang dilakukan di selain tanah haram. Jadi kalau misalkan ibu berbuat, misalkan ibu gibah ya kan, ibu ngomongin orang di tanah haram, itu dosanya lebih besar dibandingkan ibu gibah di Bogor. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu bisa lihat nanti cek di dalam Al-Qur'an itu di surat Al-Hajj ayat 25. Di surat Al-Hajj ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid bidzulmin wa may yurid kita lihat dulu ya. Afwan. Wa may yurid bi ilhadin bi dzulmin nuziqahu min 'adzabin alim." Nanti bisa cek di rumah ya. Barang siapa yang hendak bermaksud melakukan kezaliman, kejahatan di tanah haram, nuziqahu min 'adzabin alim, maka akan kami timpakan azab yang pedih. Perhatikan ayat ini, Bu. Ini ayat ancaman bagi orang yang berniat, bermaksud untuk melakukan kejahatan. Lihat, niat aja Allah balas dengan apa? Azab yang pedih. Ini baru niat, apalagi melakukan. Maka disebut tanah haram. Nah, pembahasan kita bulan Rajab termasuk bulan yang Allah muliakan. Kenapa? Sama kayak tadi. Karena kezaliman yang dilakukan di bulan yang Allah muliakan, di bulan yang haram, itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan selain di bulan haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyebutkan bahwasanya bulan Rajab itu merupakan bulan yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, ya, bisa dicek surat At-Taubah ayat 36. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha 'arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم." Yang artinya, inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 shahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ada yang hafal enggak bulannya, Bu?
Sekalipun pelajaran SD di TK belum tentu semuanya hafal. Karena yang hafal itu cuma bulan Masehi. Tapi bulan Hijriah jarang yang hafal. Padahal hukum-hukum di dalam Islam itu gak keluar dari penanggalan Hijriah loh, Bu. Ibu misalkan ibu masa iddah, ya, atau hiddah, itu ibu bukan penanggalan Masehi, tapi penanggalan Hijriah. Misalkan seorang istri yang ditinggalkan wafat suaminya, masa iddahnya berapa bulan, Bu? 4 bulan 10 hari. Itu bukan tanggalan Masehi, tapi penanggalan Hijriah. 4 bulannya itu Hijriah. Sama halnya kalau orang zakat mal, ya kan, zakat mal kan harus apa? Mencapai nisab, ya kan? Berapa gram? 63 kilogram atau 80 sekitar 50 jutaan lah. Ya. Dan syarat yang kedua harus apa? Haul, mencapai haul 1 tahun. 1 tahunnya di sini bukan 1 tahun apa, Bu? Bukan 1 tahun Masehi, tapi Hijriah. Ya, makanya kita harus hafal, seorang muslim itu harus hafal bulan-bulan Hijriah. Sekarang kita sepakat. Yang namanya Idul Fitri itu kapan, Bu? 1 Syawal. Ya enggak? Mau bulan Desember, mau bulan Januari, tetap kita sepakat yang namanya Idul Fitri itu 1 Syawal. Enggak ada yang khilaf, enggak ada yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu apa, Bu? Di penanggalan Masehi. Ya enggak, Bu? Kadang Muhammadiyah tanggal 23. Ya, orang NU bilang tanggal 22, ya. Tapi tetap orang muslim meyakini bahwasannya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Gitu, maka perlu kita harus tahu. Ya, disebutkan dalam ini surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di dalam ayat ini Allah enggak menjelaskan 4 bulan yang Allah muliakan. Itu tandanya seorang muslim itu tidak cukup dia berpedoman hanya dengan Al-Quran saja. Karena apa-apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam hadis. Makanya salah orang mencukupkan hanya dengan Al-Quran saja. Dia harus berpedoman dengan apa, Bu? Dengan 2 pedoman yang Rasulullah SAW tinggalkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Itulah agama Allah yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, di ayat ini nggak dijelaskan bulannya apa yang Allah muliakan. Tadi saya masih bertanya tadi, Bu, ada yang hafal nggak tuh? Apa bulan Hijriah? Hah? Ada yang hafal nggak, Bu? Hah? Nggak ada yang hafal? Oke, saya sebutkan, Bu, ya, biar hafal bareng-bareng, Bu. Nggak apa-apa, Bu, pelajaran SD nggak apa-apa. Yang penting kita bisa. Ya, yang pertama apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, apa? Rajab. Berarti Rajab yang berapa, Bu? Yang ke-7. Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, ada yang hafal enggak? Ada yang mau nyebutin enggak? Saya kasih buku nih 1. Kalau ada yang berani nyebutin saya kasih 1. Ayo MC apa MC? Iya, sebutin coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Ya, ini masih ada 1 lagi, tenang aja, Bu. Masih ada 1 lagi. Ya, tapi buat nanti. Ya. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Apa itu 4 bulannya? Maka disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanah isna asyara sahran." Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan tadi. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berderetan. Ya.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar antara Muharram dan Rajab itu jaraknya sangat lama, Bu. Yaitu kurang lebih 5 bulan, ya. Biasanya orang itu sangat lupa, ya. Dia nggak tahu bahwasanya dia sekarang berada di bulan Rajab, di bulan yang Allah muliakan. Nanti saya sebutkan keistimewaannya apa, ya. Kita berada di bulan Rajab, ya, dia lupa. Makanya bagi orang yang beribadah, menghidupkan ibadah di bulan Rajab dan mengingatkan orang lain akan keutamaan bulan Rajab, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan orang lupa nih, oh, diingatkan besok jangan lupa, kita itu udah masuk bulan Rajab. Amal kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, orang jadi ingat gara-gara kita. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ghairu la yakusu min ujurihim syai'un." Ya, ghairu annahu la yankusu min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mengerjakan sunnah yang baik di dalam agama Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Misalkan kita nih, kita puasa, kita nge-share ya info puasa ayam bulbit di bulan Muharram, ya. Tahu-tahu orang ikutan, ya, gara-gara apa yang kita share, ya. Maka kita akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti amalan kita, dapat royalti, tanpa harus mengurangi pahala orang tersebut. Jadi orang tersebut dapat pahala 100%, kita juga dapat pahala 100%. Ini kalau satu orang yang ikutin. Lalu bagaimana kalau yang ngikutin lihat status kita itu yang lihat itu banyak. Berapa orang yang ngikutin gara-gara status kita. Maka yang namanya media sosial itu dipakai untuk hal-hal yang positif. Jangan yang negatif, jangan yang namanya curhat, ya, yang nggak bernilai pahala dan nggak ada faedahnya untuk kita pribadi. Nah, maka tadi, ya, maka kalau orang mengingatkan orang lain, ya, dengan keutamaan bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan apa sajakah yang berapa menit lagi sih yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab ini? Ya, apa? Masih lama, baik. Baik, berarti kalau sebelum kita menyebutkan amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan Rajab, maka kita akan menjelaskan dulu kenapa disebut bulan haram. Apa alasannya? Ya. Kenapa disebut bulan haram? Tadi kita udah tahu kenapa disebut tanah haram, kita tahu. Tapi belum kita sebutkan kenapa disebut bulan haram. Ada perbedaan dikit. Ya. Kenapa disebut bulan haram? Sebagian ulama menjelaskan alasannya yang pertama, karena pada bulan tersebut dilarang bentuk pembunuhan. Artinya peperangan dilarang, tawuran dilarang, gitu. Ya, pada bulan-bulan ini. Dan ini diyakini oleh orang-orang Quraisy terdahulu. Ya, orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang-orang jahiliyah terdahulu itu sering banget, Bu, yang namanya perang, Bu. Ya, perang antar kelompok. Ya. Tapi kalau udah datang bulan Muharram mereka stop, gitu. Apa namanya? Gencatan senjata. Maka ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya, siapa, Bu? Orang-orang musyrikin kepada siapa? Kepada Rasulullah tentang bulan-bulan yang Allah muliakan, yang mereka berperang di bulan tersebut.
Maka katakanlah kul kita fihi kabir. Katakanlah peperangan, pembunuhan yang dilakukan di bulan yang Allah muliakan itu dosanya lebih besar. Surat apa Bu? Al-Baqarah ayat 217. Ya, Ibu kalau biasa baca surat Al-Baqarah nanti ketemu ayat ini. Ini alasan yang pertama, yaitu dilarang segala bentuk pembunuhan. Maka itu kalau ada culik itu yang lagi nyulik anak itu dikasih tahu tuh Bu, eling aja ya, ente tuh eling gitu. Ini bulan haram malah nyulik anak kecil, ya Allah ya. Kudu kasih nasihat ya. Yang kedua, kenapa disebut bulan haram? Karena pada bulan tersebut dilarang segala bentuk kezaliman. Dilarang segala bentuk kezaliman, baik kezaliman terhadap teman sendiri, kezaliman terhadap kerabat, kezaliman terhadap tetangga, kezaliman terhadap semua manusia dilarang pada bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi kita bacakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Bulan yang Allah muliakan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Artinya kata para ulama, birtika bidzunub wa tarkil ta'ah, dengan melakukan maksiat dan meninggalkan ketaatan. Ini alasan kenapa dinamakan bulan haram. Yang pertama tadi apa Bu? Dilarang segala bentuk pembunuhan. Yang kedua, dilarang segala bentuk kezaliman. Ya, jadi yang namanya kalau udah datang bulan haram jangan berbuat zalim. Ini yang kedua, pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga ya, yang akan kita bahas, amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan yang Allah muliakan, termasuknya bulan Rajab. Yang pertama adalah dengan memperbanyak amal soleh. Dengan memperbanyak amal soleh, baik itu puasa, ya, sholat malam, baca Quran, ngaji seperti ini. Maka kalau kita ngaji pada hari ini, itu pahalanya lebih banyak dibandingkan kita ngaji di bulan yang kemarin, Jumadal Akhirah itu. Ya, itu pahalanya lebih banyak. Kalau misalkan kita di bulan Jumadal Akhirah itu dibalas kebaikannya oleh Allah, kalau kita ngaji itu misalkan satu kali ngaji itu ayat 1 huruf. Maka kalau kita ngaji di bulan Rajab, satu ayat itu dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah. Untung banyak gak Bu? Untung banyak. Maka kalau kita haus akan pahala, manfaatkan momen di bulan Rajab ini untuk memperbanyak amal soleh. Kalaulah pedagang aja Bu, itu kalau dia mau dapat keuntungan yang banyak, dia pasti nyari momen yang tepat untuk berdagang. Contohnya dagang di bulan apa Bu? Di bulan Ramadan. Orang dagang baju banyak di bulan Ramadan. Orang dagang makanan, bukber di bulan Ramadan. Bahkan ada orang yang dagang khusus di bulan Ramadan aja dia. Dagang bukaan Bu, ada banyak kan Bu ya, di pinggir jalan. Tapi kalau udah di bulan selain bulan Ramadan dia buka gak? Gak buka, karena dia tahu momen yang tepat dapat untung. Ini pedagang yang nyari keuntungan dunia. Lalu bagaimana kita seorang muslim, seorang mukmin yang beriman akan adanya Allah dan hari akhir, ya, dan kita semua butuh bekal untuk menuju kampung akhirat. Ya, butuh bekal yang sangat banyak Bu, bukan butuh bekal yang dikit. Bayangin Bu, kalau ibu pulang kampung ke Jogja. Ibu pulang kampung ke Jogja bawa bekal sedikit. Jangankan bawa bekal sedikit, uang ibu cukup bayar bis aja. Kira-kira sedih apa senang Bu? Nah, pulang kampung nggak bawa bekal, sedih apa senang Bu? Itu bis setiap kali rest area turun Bu. Orang pada makan, pada beli oleh-oleh, ibu diem aja. Ya, nggak ada yang nawarin makanan. Ya. Sedih nggak Bu? Sedih. Di dunia aja sedihnya seperti itu, apalagi di akhirat Bu.
Ibu pulang kampung nggak bawa apa-apa, nggak bawa pahala, nggak bawa amal soleh. Ibu akan mengalami yang namanya fase di alam kubur, fase dibangkitkan manusia, fase dikumpulkan manusia semuanya dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Itu semuanya ngumpul. Dan itu di satu tempat yang nggak ada sama sekali naungan, nggak ada sekali tempat teduh, nggak ada yang nyewa hotel, nggak ada yang menyewakan hotel, nggak ada pohon sama sekali untuk teduh. Dan itu pada keadaan seperti itu, matahari didekatkan sejarak 1 mil, dekat sekali. Begitu panasnya, begitu mengerikannya. Kalau kita nggak bawa bekal amal soleh kita, apa yang kita banggakan nanti? Dan siapa yang akan menyelamatkan kita? Anak kita nggak bisa, Bu. Suami kita nggak bisa nyelamatin kita. Maka disebutkan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ada apa enggak? Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana seorang sahabat lari dari temannya, suami lari dari istrinya, anak lari dari ibunya. Semuanya sibuk memikirkan dirinya sendiri, nafsi-nafsi, Bu. Nafsi-nafsi. Yang bisa menolong kita itu apa? Amal soleh. Itu tahu gak? Keadaan tatkala semua manusia itu melewati jembatan sirat itu gelap, Bu. Gelap semuanya. Jadi sebelum manusia melewati jembatan sirat itu, keadaan semua digelapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menerangi kita itu apa? Amal soleh kita. Makanya orang mukmin itu yang setiap harinya dia wudu, anggota badan yang terkena wudu itu akan meneranginya nanti. Tatkala dia melewati jembatan sirat. Makanya orang kafir, orang munafik itu mereka itu nebeng cahaya dari orang mukmin, tapi nggak Allah kasih. Allah berikan penghalang kepada mereka itu berupa pagar yang begitu tinggi sehingga mereka mendapatkan cahaya. Ya, cahaya itu didapatkan dari apa? Dari amal soleh. Ya. Makanya yang namanya manusia itu butuh sekali banyak pahala. Nah, ini momen yang tepat untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah di bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tatkala beliau menafsirkan firman Allah di surat At-Taubah ayat 36, kata beliau, wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amal shalih wal ajra fihinna a'zam. Allah menjadikan dosa yang dikerjakan di bulan yang Allah muliakan dosanya lebih besar dibandingkan dosa selain bulan haram. Dan Allah menjadikan amal soleh dan pahala yang dilakukan di bulan yang Allah muliakan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini amalan yang pertama yang bisa kita kerjakan di bulan yang Allah muliakan, yaitu memperbanyak amal soleh. Nah, sekarang kita berada di tanggal 13 Rajab. Biasanya disunahkan apa, Bu? Puasa ayamul. Kalau misalnya ibu ketinggalan, 13 udah lewat. Nggak apa-apa ibu puasa 14, 15, 16 yang masalah. Ya, nggak masalah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menjauhi maksiat. Karena maksiat atau kezaliman yang dilakukan di bulan yang Allah muliakan, dosanya, hukumannya hukumannya diberatkan. Yang harus kita pahami, yang namanya dosa itu nggak dilipat gandakan. Ya, bukan seperti pahala. Karena ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bisa lihat surat Asy-Syura ayat 40. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu kesalahan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim.
Jadi kalau sudah kita punya salah, kita maafkan. Ya, jangan sampai kita berlebihan dalam mengkisos atau membalas keburukan orang lain. Ya, oke. Baik, ini mungkin saja Bu yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Jadi amalan yang kedua Bu, menjauhi maksiat. Jadi apapun bentuknya maksiat kita tinggali, ya, mulai dari sekarang supaya terbiasa Bu. Nanti bulan Ramadan itu nggak kaku lagi. Jadi yang namanya ninggalin maksiat itu udah biasa gitu. Karena yang namanya kebaikan itu butuh yang namanya pembiasaan. Saya sebutkan ya perkataan seorang sahabat yang begitu terkenal yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan ta'awwadul khaira fa innal khaira bil 'adah. Biasakanlah berbuat baik karena kebaikan itu bisa karena terbiasa. Betul apa betul? Sekarang saya tanya, yang nggak biasa bangun subuh berat apa susah? Sama juga sih, pasti berat lah, ya nggak Bu? Tapi kalau ibu-ibu zaman dulu yang biasa bangun jam 3 bangun subuh berat ya Bu? Pagi-pagi udah nyapu, ya nggak Bu? Orang zaman sekarang susah karena nggak terbiasa. Tapi kalau terbiasa, gampang. Orang ngaji 1 juz bisa nggak? Bisa kalau terbiasa. Yang susah itu kalau nggak terbiasa. Baru baca Quran pengen sejuz. Ya nggak bisa. Butuh pembiasaan dulu. 3 lembar, 4 lembar, setengah juz. Baru bisa. Bahkan kalau kita nggak terbiasa baca 1 juz, kalau nggak biasa baca 1 juz itu nggak enak. Gitu. Maka butuhnya pembiasaan baik. Maka sekolah ini menjadi sarana untuk membiasakan siswa-siswi itu melakukan perbuatan yang baik. Makanya kalau saya nasihati untuk siswa dan siswi ke SMK Uni itu, kalau ada peraturan yang baik itu jangan dilanggar. Karena setiap peraturan yang baik yang ada di sekolah itu tujuannya untuk membiasakan diri kita untuk berbuat baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri, Bu? 1 atau 2 pertanyaan. Kalau tidak, kita cukupkan. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara. Setelah pemaparan kajian yang luar biasa, kami persilakan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Arif. Kita batasi 3 pertanyaan Ibu ya. Atau kembali dari Ustadz, boleh dari pertanyaan. Ada yang bertanya, tanya. Ya, Karena masih saya ada buku lagi, saya bawa lagi pulang ya. ada hadiahnya juga Ibu. Insyaallah. Baik. Ada yang bertanya Bu? Atau Ibu bertanya, pertanyaan saya harus jawab, saya kasih hadiah juga Bu. Apa aja Bu? Gak ada? Oke, saya tanya aja Bu ya. Saya tanya aja. Saya sebutkan 2 alasan kenapa disebut bulan haram. Boleh Bu. Baru dibahas dan lupa. Makanya Bu kalau ngaji itu dicatat. Ya, kalau ngaji itu dicatat. Makanya Al-Imam siapa namanya, Sufyan As-Tsauri kalau nggak salah, innama yudhibul ilmu an-nisyan wa tarkul muzakarah. Sesungguhnya yang menghilangkan ilmu itu lupa dan tidak murojaah, tidak mengulang-ulang. Ya, kenapa nisyan? Lupa. Nggak bakal hilang ilmu gara-gara lupa, ya nggak Bu? Watakul muzakarah, dan nggak murojaah, belajar di kelas tapi nggak ngulang-ulang, hilang nggak? Hilang. Pelajaran kemarin juga bakal hilang kalau kita nggak ngulang.
Makanya kalau kita supaya nggak lupa itu dicatat. Ayo, nggak ada yang bisa jawab? Ya, gimana? Yang pertama? Karena dilarang adanya pembunuhan. Benar. Yang kedua, dilarang adanya kejoliman. Betul sekali, masya Allah nih. Ada adanya Ustaz ya. Iya. Kasihkan Ustaz ya. Wah, hadiahnya double kan Bu? Ini khusus buat Rojak doang Bu. Ya, hadiahnya juga double insya Allah. Baik, kita tutup ya. Baik Ibu, kita tutup pengajian kita pada kesempatan hari ini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada hadirin semuanya. Semoga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami selaku pembawa acara meminta maaf jika ada kata yang salah, yang kurang menyenangkan di dalam hati semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukur Ustaz. Ibu-ibu boleh ditanya sih.